Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, gunakanlah waktu ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau ajak saudara menyanyi, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita akan sembah Dia, dan kita juga akan belajar kebenaran firman. Mari sebelumnya kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Karena anugerah dan kemurahan-Mu dinyatakan bagi kami, saat ini kembali kami Tuhan punya kesempatan untuk beribadah lewat ibadah evening family altar. Kami bersyukur Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, urapi kami, jamah setiap kami, bawa kami masuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami malam hari ini, kami benar-benar merasakan hadirnya Tuhan, kami benar-benar merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Dia Allah kita yang mengasihi kita. Selayaknya kita terus melekat kepada Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus, oh kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Haleluya, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh
selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber harapku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, ku puji Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, oh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih malam ini kami merasakan hadir-Mu, kami rasakan jamahan-Mu, dan kami menyatakan Kau begitu baik. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup ini Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Engkau mencukupi, Engkau mengadakan semua yang kami perlukan. Pemeliharaan-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami datang malam ini bersyukur, mempersembahkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu, kami buka hati kami mau terima firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami, nyatakan itu. Biarlah malam hari ini Tuhan, sekalipun kami ibadah hanya lewat online ini, tapi kami percaya hadir-Mu, kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami, bagi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesempatan yang bagi saya sangat luar biasa ya. Sangat indah Saudara, Tuhan berikan kepada kita untuk kita beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang firman Tuhan, pasti itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Kita suka membaca Alkitab, artinya kita membaca menerima firman Tuhan. Kita datang di dalam ibadah gereja hari Minggu, memuji Allah, kita juga dengar firman Tuhan yang disampaikan. Hari ini juga di hari Rabu, saudara, lewat acara Evening Family Altar ini, juga kita dengar firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara juga mengikuti ibadah-ibadah yang lain. Mungkin saudara mengikuti ibadah online, entah itu dari hamba Tuhan mana, nggak masalah bagi saya, itu bagus gitu saudara. Dan kita juga dengar firman Tuhan. Saudara-saudara, jadi saya berpikir harusnya kita ini saudara yang dengar firman Tuhan itu, harusnya kita mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Pertumbuhan di dalam iman kita ya. Kenapa saudara? Karena kan firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita. Harusnya kalau rohani kita ini dikasih makan begitu saudara,
kita akan semakin bertumbuh dan kita harusnya berbuah-buah. Secara teori kita pikir logikanya kan begitu, saudara. Kalau saudara kita tanam, katakan saudara sebuah benih, kita tanam lalu kita kasih pupuk, kita jaga, itu kan sama saja artinya kita kasih makan, begitu saudara. Maka benih itu dia akan tumbuh semakin besar, dan pada waktunya dia harusnya berbuah. Nah, saudara-saudara, tetapi coba kita renungkan, apakah kehidupan kita yang selama ini kita bilang dengar dan dengar firman Tuhan benar-benar sudah berbuah? Kalau memang belum berbuah atau berbuah tapi tidak seperti seharusnya, mungkin kita perlu renungkan, kita perlu bertanya, kenapa ya? Barangkali ada yang nggak beres nih saudara. Barangkali ada sesuatu yang salah. Barangkali ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga kenapa tidak terjadi pertumbuhan, kenapa hidup kita tidak mengeluarkan buah-buah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Kamis kemarin, ya minggu lalu saudara, saya diminta untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di acara pertemuan chapter Kuningan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, ya. Saya diminta untuk sampaikan renungan. Saudara, saya menyampaikan tentang firman. Jadi artinya begini, seharusnya setiap kita yang dengar firman, harusnya kita berbuah hidup kita. Kalau sampai tidak berbuah, berarti ada sesuatu yang tidak beres tuh saudara, ya. Nah, kenapa saudara? Sebab begini, berbuah itu saudara, itulah kerinduan Tuhan. Kerinduan hati Tuhan ada dalam hidup kita ini. Ya tentu kalau saya berbicara berbuah, saudara jangan pikir diartikan secara letterleks ya, seperti pohon ada buahnya, bukan itu. Dalam Alkitab jelaslah, saya kira saudara harusnya mengerti, ada buah pertobatan. Kalau orang yang berkata saya sudah bertobat loh, ya harusnya kan pertobatannya hidupnya berubah. Oh, saya sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, harusnya ada buah-buah roh gitu saudara. Oh, saya sebagai orang percaya yang sudah terima Yesus, diselamatkan Yesus, harusnya juga ada buah-buah pelayanan. Ada sesuatu yang kita hasilkan saudara dalam hidup ini yang kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengar saya baik-baik nih. Tuhan mau agar hidup saudara, hidup saya berbuah. Nah, supaya kita berbuah, saudara, ada benih-benih yang ditaburkan, ditanam di dalam kehidupan kita. Itulah firman Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kalau benih itu firman Allah ditaburkan dalam hidup kita, harusnya kan benih yang namanya benih kan hidup tuh saudara. Ada katakan kuasa kehidupannya, ya. Saudara-saudara, walaupun kalau kita lihat, saudara lihat benih apa, benih cabai lah sebutnya, biji cabai kelihatan kecil nggak ada apa-apanya, tapi di dalamnya kan ada kehidupan. Ketika benih itu ditaburkan saudara, lalu dia akan bertumbuh. Jadi harusnya seperti itu. Nah, kalau tidak, kenapa? Nah, saya ingin ajak saudara lihat ya. Saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Saudara lihat Matius 13 ya. Matius pasal yang ke-13, kalau kita membaca saudara ayat yang ke-23. Perhatikan ya. Ayat 23 bilang begini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara lihat, jadi dibilang ini kan saudara tahu ya cerita perumpamaan penabur, ada benih yang ditaburkan. Dan saya mau fokus kepada benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Yesus katakan benih yang ditaburkan di tanah yang baik itu artinya dibilang di sana, yaitu dibilang orang yang mendengar firman dan mengerti. Saudara perhatikan ya, mendengar firman dan mengerti. Lalu dibilang, dikatakan di sana, dan karena itu ia berbuah.
Jadi dari pernyataan Yesus ini kita bisa lihat, kita bisa simpulkan gini. Saya boleh dengar firman Tuhan, tapi kalau saya tidak mengerti, saudara, maka tidak berbuah. Tapi saya akan berbuah dalam hidup saya sebagai orang percaya ketika saya dengar firman dan saya mengerti firman itu. Maka saudara, firman itu akan membuat saya berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, mungkin juga 30 kali lipat. Nah, berarti kuncinya di sini ada dua. Bagaimana supaya kita ini bisa berbuah? Saudara, yang utama harus firman, saya bilang. Nah, bagaimana firman itu bisa ditaburkan? Saudara-saudara, kita harus mendengar firman. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara dengar atau mendengar, memang kalau di dalam bahasa Indonesia, saudara, ya mendengar, cuman satu kata itu. Tapi kalau saudara tahu atau saudara ngerti bahasa Inggris, saya tidak terlalu ngerti lah bahasa Inggris, saudara. Tapi saya coba baca, saya coba perhatikan, kata mendengar itu ada dua dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada mendengar, hear gitu saudara. Yang kedua listen. Dua kata ini dalam bahasa Indonesia baik hear maupun listen diterjemahkan mendengar. Tapi sebetulnya dua kata ini berbeda. Kalau hear itu saudara, jadi gini, ini kan saya di dalam gereja nih saudara ya. Saudara sedang ibadah dalam gereja. Di depan sana di jalanan ada motor lewat, saya dengar saudara. Atau mungkin ada orang jalan saudara lalu dia ngobrol, telinga saya bisa dengar. Tapi saya kan nggak tahu apa yang diobrolinnya. Saya nggak ngerti saudara apa yang diobrolinnya. Ya, tapi saya tidak sungguh-sungguh dengar, pasang telinga gitu saudara. Ini ngomong apa ya mereka nih? Enggak, itu hear saudara, mendengar. Tapi kalau dibilang listen saudara, ini artinya gini, mendengar dengan penuh perhatian. Nah, saya coba membaca saudara ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Kata mendengar yang dipakai di sana adalah listen. Artinya bukan cuma sekedar mendengar. Jadi bukan hanya sekedar, tapi ada kesungguhan, ada keseriusan, ada konsentrasi. Ini awal saudara dari berbuah, diawali dengan mendengar. Kehidupan yang berbuah harus diawali dengan mendengar firman. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi serius loh saudara, sungguh-sungguh mendengar. Kadang-kadang begini saudara, saya agak sedih, prihatin. Saya suka amati juga kan saudara, kalau hari Minggu nih ibadah, begitu saya khotbah, saya sampaikan firman. Saudara-saudara, tidak semua, hanya sebagian kecil mungkin. Ada orang yang dengar firmannya itu nggak sungguh-sungguh. Mungkin sambil WA-an begitu saudara. Bahkan kadang-kala begini loh saudara. Ada begitu pujian, dia masih ada di dalam gereja ikut nyanyi. Begitu mau khotbah keluar nggak datang-datang lagi tuh saudara. Nanti datangnya lagi begitu mau selesai khotbah, saudara mau nyanyi lagu terakhir baru dia nongol lagi gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan saya mau bilang orang-orang yang seperti itu tidak akan berbuah dalam hidupnya. Bagaimana bisa berbuah? Nggak ada benih yang diterima, nggak ada benih yang ditaburkan saudara dalam kehidupannya. Nah jadi saudara-saudara, betapa pentingnya kita mendengar dengan segenap hati, mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, mendengar yang sungguh-sungguh, mendengar yang dengan segenap hati itu mendengar dengan hati yang terbuka. Mendengar dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa sih yang Tuhan mau bicara nih sama saya? Tuhan, saya rindu, saya ingin dengar suaramu. Saudara-saudara, pasti berbeda deh. Saya yakin saudara. Coba saja gini, saudara kan suka baca Alkitab. Kalau kita baca nih Alkitab, kita baca gitu saudara. Kadang-kadang kan saudara, kita sih baca, tapi kita nggak tahu nih yang kita baca. Kenapa? Karena konsentrasi kita mungkin bercabang. Wah, kita mikirin ini, kita berpikir ke sana kemari. Mata kita tertuju kelihatannya kita baca, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca. Nah, jadi saudara-saudara, untuk kita mengalami kehidupan yang berbuah, maka
harus dimulai dengan hati yang sungguh-sungguh mendengar. Ya. Jadi saya harap tidak ada lagi saudara yang mendengar firman Allah sambil main-main gitu kan. Wah, sambil apalah begitu. Percuma deh saudara, saya katakan sia-sia kalau saudara dengar firman Tuhan seperti itu. Bahkan apa ya kesannya saya pikir merendahkan. Saya tidak merasa saya direndahkan. Jangan saudara pikir karena si om yang khotbah maka saya merasa direndahkan, saya nggak sungguh-sungguh. Bukan itu saudara. Tapi saudara tahu sikap yang seperti itu adalah satu sikap yang merendahkan firman itu sendiri. Saya tahu saudara tidak selamanya saya menjelaskan, menguraikan firman Allah itu tidak selamanya mungkin saya dapat uraikan dengan baik, dengan jelas. Ada saatnya barangkali juga saya terlalu muter-muter, saudara nggak ngerti nih apa yang saya sampaikan. Bisa jadi begitu saudara. Tetapi saudara, ukuran yang Tuhan nilai itu adalah kesungguhan hati kita. Ketika kita dengan sungguh saudara untuk dengar firman-Nya. Itu yang Tuhan nilai, itu yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Apa artinya saudara ada di dalam gedung gereja tapi kita tidak sungguh-sungguh dengar firman? Apa artinya saudara katakan ikuti ibadah Eva seperti ini tapi di satu sisi saudara katakan sambil bermain-main gitu kan? Tidak konsen dengar firman. Saudara-saudara, menurut saya itu tidak ada arti apa-apa, bahkan itu merendahkan akan firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita berubah. Saudara, kalau kita tahu, saya salah nih ternyata begini. Saudara-saudara, saya kira nggak perlulah saudara tersinggung sama saya ya. Jangan saudara pikir, wah si om coba, si bapaknya coba nyinggung saya. Enggak saudara, bukan itu maksud saya gitu kan. Tapi kalau kita merasa, itu saya seperti itu, ya sudah kita harus bertobat, berubah saudara. Karena Tuhan mau supaya kita berbuah kan. Untuk berbuah firman Allah itu harus kita terima. Untuk kita dapat menerimanya, dengar baik-baik itu saudara. Nah lalu yang kedua, bukan hanya mendengar. Ternyata yang membuat kehidupan itu berbuah, firman yang kita dengar itu harus kita mengerti. Saudara-saudara, ini menarik nih ya. Jadi firman itu harus kita mengerti. Lalu saudara, kadang-kadang orang berpikir kata mengerti di sana itu dimaknai, diartikan seperti apa ya, menafsirkan begitu. Kalau saya baca Alkitab, saya coba menyiapkan khotbah gitu, saya memang harus coba menafsirkan lah begitu saudara. Ada aturan-aturan penafsirannya, itu harus diperhatikan. Saya akan baca latar belakangnya seperti apa begitu kan saudara. Saudara-saudara, lalu saya lihat ini Yesus ngomong apa nih, maksudnya apa, dilihat ayat sebelumnya, dilihat ayat sesudahnya, konteksnya seperti apa. Karena saya mau menafsirkan supaya saya mengerti apa tuh yang saya mau sampaikan itu. Tapi beda menurut saya dengan saudara. Kalau saudara nggak perlu saudara sampai sejauh itu. Bukan nggak boleh ya, boleh kalau saudara mau. Saudara yang suka belajar boleh lakukan, saudara baca latar belakangnya apa, boleh silahkan begitu. Tapi persoalannya saudara, bagaimana kita bisa mengerti itu selain kita dengar dengan sungguh-sungguh? Tentu saudara, ada sebuah hati yang memang terbuka untuk memahami. Ada sebuah hati yang memang rindu, ada sebuah hati yang didasari dengan satu motivasi yang benar, yang tulus untuk memahami firman itu. Jadi gini loh saudara, kan kadang-kala saya gambarkan beginilah. Umpama nih saudara, saya masak nih. Jadi saya gambarkan, saya sampaikan firman Tuhan seperti ini. Sebelumnya saya tuh masak. Saya beli mungkin sayur apa, saya beli bahan-bahannya ini itu, bumbunya lalu saya coba diolah begitu. Nah setelah matang, saya suguhkan kan sama saudara nih. Ini loh masakannya, ini loh yang saya sampaikan. Saudara-saudara, itu kalau masakan saudara boleh berpikir gini, iya coba saya pengen tahu masakan Pak Gem itu enak atau tidak ya. Saya pengen tahu, jangan dia cuma ngomong sombong aja bisa masak. Pengen tahu nih enak atau tidak. Saudara-saudara, kalau memang itu adalah sebuah masakan, boleh saudara bersikap seperti itu. Karena apa yang saya buat, masakan yang saya buat belum tentu enak.
Belum tentu sesuai dengan selera saudara. Mungkin keasinan, mungkin kurang asin, kan bisa begitu. Ukuran saya dengan saudara mungkin beda. Bagi saya, aduh ini sudah terlalu pedas, bagi saudara belum pedas. Jadi ketika saudara makan, ini gak enak deh, kurang pedas, bisa saja. Tapi saudara, firman Tuhan tidak boleh kita bersikap begitu. Saudara-saudara, ada banyak orang kadangkala nih saudara, mereka menurut saya seperti mengkritik firman Tuhan. Sepertinya saudara merendahkan firman Tuhan. Dia dengar serius, dia dengar sungguh-sungguh. Hatinya tuh tidak murni, tidak tulus. Seolah-olah bahkan ingin cari kesalahannya nih. Apa sih yang pengen diomong nih, apa sih yang pengen disampaikan, dia dengerin, perhatikan. Wah tuh salah ngomong nih, salah ngomong si om nih, salah ngomong si Agam begini nih. Saudara-saudara, jangan seperti itu. Kalau seperti itu tidak bedanya kita ini seperti orang-orang Farisi. Saudara tahu orang Farisi, kalau saudara lihat dalam Alkitab, di mana Yesus ada, di situ mereka ada seperti. Jadi saudara begitu seperti setia, di mana Yesus ada ngajar, menyampaikan khotbah, dia ada, dia dengar khotbah. Tapi saudara tahu nggak apa tujuan dia dengar khotbah? Bukan karena lapar dan haus akan firman, bukan karena ingin dengar apa yang Yesus sampaikan dan dia terima itu, bukan. Tapi pengen cari salahnya saudara. Pengen cari saudara kesalahan Yesus. Jadi saudara lihat hatinya nih nggak beres. Dan hati yang tidak beres ini, firman yang baik sekalipun yang begitu luar biasa ditaburkan, tidak akan pernah bisa dimengerti. Kenapa? Bukan karena penjelasannya kurang jelas, bukan karena penyampaiannya kurang baik, bukan karena susunannya acak-acakan, bukan. Tapi seringkali persoalannya ada di hati kita. Saudara, bukankah manusia umumnya begini? Kalau saudara sudah tidak suka dengan saya, umpama karena mungkin saya mengecewakan atau apalah begitu, apapun yang saya omong, walaupun itu baik, usul saya mungkin baik, tapi kalau yang namanya sudah tidak suka, tetap yang baik itu di mata saudara tetap jadi tidak baik. Bukankah begitu umumnya manusia? Saudara-saudara, sekalipun yang saya lakukan saya anggap itu sudah baik, mungkin orang lain bilang itu baik, tapi bagi saudara nggak baik. Kenapa? Persoalannya kan bukan masalah yang saya lakukan itu, tapi persoalannya ada di dalam hati saudara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, benarlah yang Yesus katakan, yang ditaburkan di tanah yang baik, dibilang di hati yang baik adalah orang yang mendengar dan mengerti. Artinya orang yang memang haus, orang yang memang lapar, orang yang memang sungguh-sungguh saudara dia ingin menerima, dia ingin dipenuhi kehidupannya dengan firman. Dan saudara-saudara, kata mengerti juga di sana adalah orang yang mau dengar sungguh-sungguh dan siap untuk melakukannya. Sebab begini saudara, ya, kita mau dengar nih sungguh-sungguh, tapi kan Tuhan tahu kita dengar mau apa kita mau melakukan atau cuma sekedar pengen tahu aja, ya. Kita siap untuk dengar dan kita kerjakan, kita lakukan, atau cuma sekedar pengen tahu saja supaya nanti kalau satu saat ada perdebatan, ada pembicaraan, ada diskusi tentang hal itu, ya saya nggak kelihatan bodohnya lah begitu. Kalau kita salah dalam hal itu, saya pastikan kita tidak akan pernah mengerti, dan Tuhan tidak akan pernah berbicara menyampaikan sesuatu secara pribadi kepada kita. Saya ambil contoh kasus saja, ini hanya sekedar contoh. Di dalam Alkitab, saudara, kitab 1 Samuel, itu ada cerita tentang Samuel yang waktu itu masih kecil, masih kanak-kanak, tinggal di bait Allah. Saudara-saudara, pada satu malam nih, dia sedang tidur di bait Allah itu. Tiba-tiba kan saudara, Tuhan datang memanggil Samuel. Tuhan mau ngomong sama Samuel. Tuhan panggil Samuel, Samuel. Dia dengar, dia kaget, dia bangun. Dia cari gak ada orang, dia lari ke kamar Imam Eli kan. Dia bilang, bapak panggil saya. Imam Eli bilang, saya gak panggil kamu, sudah kembali kamu tidur. Saudara, kembalilah dia tidur. Lalu waktu dia mulai tidur, dia kembali dengar suara itu panggil lagi. Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Dia pikir nih Imam Eli panggil lagi. Lari lagi dia ke sana. Saudara, Imam Eli bilang, tidak, aku tidak panggil.
Tapi akhirnya Imam Eli ngerti, ini pasti Tuhan mau berbicara. Tuhan mau berfirman kepadanya. Apa yang Imam Eli katakan kepada Samuel? Imam Eli bilang begini, kalau nanti kamu dengar suara itu lagi, kalau nanti kamu dengar dia panggil lagi nama kamu, bilang, Tuhan, ini aku hambamu, aku siap dengar apa yang kamu firmankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, benar terjadi lagi. Samuel dengar namanya dipanggil. Waktu itu dia berdiri, dia bangun, dia bilang, Tuhan berbicaralah, hambamu ini siap untuk mendengar, hambamu ini siap untuk melakukan apa yang kau lakukan, yang kau mau supaya dia lakukan ini. Saudara, mulailah Tuhan berbicara, mulailah Tuhan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Artinya gini loh saudara, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu hati saudara. Pada saat kita dengar firman, apakah kita dengar memang dengan hati yang terbuka, ingin mengerti dan melakukannya? Kalau memang kita dengar dengan sikap yang seperti itu, saya jamin saudara, tidak akan pernah saudara pulang dari ibadah, tidak akan pernah saudara dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, lalu saudara merasa kosong gak dapat apa-apa. Tidak akan. Karena ketika Tuhan lihat hati kita yang siap untuk dengar, untuk mengerti, untuk melakukannya, maka saudara, dia akan sampaikan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Saya percaya saudara, kalau saja setiap kita memiliki sikap hati yang seperti itu terhadap firman, maka saya akan melihat kehidupan kekristenan yang berbuah, kehidupan kekristenan yang menyukakan hati Allah, kehidupan kekristenan yang benar-benar membuat Allah bersuka cita karena dia melihat ada buah-buah kehidupan yang baik yang dihasilkan dari kehidupan kita sebagai umatnya. Saya berharap biarlah malam hari ini siapapun juga saudara yang mengikuti ibadah ini, periksalah diri ini, ketahuilah dengan sungguh Tuhan mau engkau berbuah dalam hidupmu. Tuhan mau agar kau mengeluarkan buah, sehingga dengan demikian lewat buah-buah kehidupan yang keluar dari dalam hidupmu, Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, mengertilah dengan sungguh-sungguh, buka hatimu, biarkan Tuhan lihat dalam hatimu ada hati yang lapar untuk dengar firman, untuk melakukan firman. Dan saya pastikan Tuhan akan mendapatkan kepuasan atas hidupmu karena Tuhan lihat engkau berbuah bagi Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau ingatkan nanti hari Jumat saudara ada lembah pujian. Mari datang saudara, lembah pujian itu. Memang hari Jumat ini saya tidak ada di tempat ya, saudara-saudara. Tapi saya pastikan Tuhan ada gitu. Jadi datang saudara, sembah Dia, puji Dia. Lalu nanti hari Sabtunya ada ibadah anak-anak muda saudara ya. Saudara-saudara yang punya anak-anak remaja, anak-anak muda, dorong mereka untuk mereka hadir di gereja jam 6 sore. Saudara, hari Minggu depan tanggal 28, saudara kebaktian pagi jam 8, kebaktian sore jam 5. Dan ada seorang hamba Tuhan dari kota Bandung, namanya Pak Andreas apa ya, saya lupa belakangnya lah gitu. Saudara-saudara, dia dari gereja Bethel Tabernacle. Saudara-saudara, dia akan hadir untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Ya, saudara, dia akan hadir bersama keluarganya. Dia bilang dia akan hadir dengan istrinya. Istrinya itu seorang dokter spesialis kecantikan gitu ya. Jadi saudara-saudara, saya undang, mari saudara hadir hari Minggu, baik ibadah pagi maupun sore. Pak Andre akan melayani menyampaikan firman Tuhan buat kita ya. Saudara, jangan lupa juga hari Minggu ada ibadah anak sekolah minggu jam 10 pagi. Antarkan mereka saudara, dorong mereka untuk mereka hadir di dalam ibadah. Saudara, juga jangan lupa kita akan melakukan perayaan Natal. Perayaan tahun ini seperti tadi hari Minggu saudara diumumkan, tidak dirayakan dengan pesta meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita akan melakukan satu perayaan dengan aksi nyata, aksi sosial gitu saudara ya. Saya berterima kasih saudara semua mendukung baik dalam masalah keuangan,
masalah-masalah kesiapan. Saya sangat berterima kasih kepada saudara semua siap untuk melakukan itu semua ya. Terima kasih buat persembahan-persembahan yang saudara berikan, dukungan yang diberikan kepada panitia Natal katakan untuk melakukan Natal ini. Dan saya percaya Tuhan akan berkati saudara semua. Baik saudara, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan, dan mari kita akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang susah, mungkin berbeban berat, ada masalah, saya mau berdoa malam ini secara khusus dan saya percaya Tuhan akan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat pimpinanmu dalam ibadah kami malam ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami, sudah menyampaikan isi hatimu bagi kami. Bapa, biarlah kami tidak hanya mendengar lalu kami lupakan, tapi kami boleh hidupi, nyatakan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba berdoa secara khusus, kalau ada anak-anakmu, umatmu yang mengikuti ibadah ini dan mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dari sorga turun menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Sakit penyakit yang kau derita, penyakit apapun itu, dalam nama Yesus hamba perintahkan kau keluar dari dalam tubuh anak-anakmu ini. Tubuh mereka sudah ditebus dengan darah Yesus, tubuh mereka milik Tuhan. Itu sebabnya dalam nama Yesus jadilah engkau sembuh. Engkau yang berbeban berat, engkau yang punya pergumulan, masalah, engkau yang merasa hidup ini begitu berat, malam ini aku berdoa, Bapa ulurkan tanganmu, jamah mereka, topang mereka, berjalan di depan mereka, buka jalan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat begitu indahnya hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kuatkan mereka, dalam nama Yesus Tuhan membuka jalan bagimu, dalam nama Yesus Tuhan memberikan kelegaan bagimu, dan Tuhan menjawab doamu. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur, biarlah seluruh umatmu diberkati Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anakmu dalam nama Yesus diberkati dengan limpah. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih buat segala anugerahmu bagi kami. Terima kasih buat pimpinanmu dalam ibadah kami. Saudara, sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai malam hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Mari yang percaya kita semua berkata amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.